Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Ahmad Tagudar. Kalau kita merenungkan tentang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita mendapatkan sesuatu yang unik dan ajaib. Seorang Rasul Ulul Azmi seperti Nabi Nuh, tapi anak beliau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, seorang pembantai jutaan kaum muslimin seperti Hulaguhan, memiliki anak yang seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu siapa Hulaguhan. Melalui dia runtuhlah kerajaan besar Islam yang telah berusia ratusan tahun, kerajaan yang melahirkan peradaban besar untuk dunia, yakni Daulah Abbasiyah. Benarlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa, menciptakan, pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surah Yunus ayat 31. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Imam Al-Qurtubi mengatakan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya adalah mengeluarkan tumbuhan dari bumi. Manusia dari nutfah. Ranting-ranting dari biji. Burung dari telur. Dan seorang mukmin dari kekafiran. Tafsir Al-Qurtubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan sesuatu yang dianggap oleh manusia mustahil. Ahmad Tagudar terlahir dari seorang pembantai kaum muslimin. Ia tumbuh besar di lingkungan masyarakat Mongol yang berpaham Samanisme. Ajaran Islam bukan hanya asing, bahkan kata Islam sendiri mungkin kosakata yang baru ia kenal. Kekufuran mengepung masa mudanya. Tapi siapakah yang bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Hati yang mati karena kekufuran menuju hati yang hidup dengan keimanan? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa melakukan hal itu. Sultan Ahmad Tagudar bin Hulaguhan adalah raja ketiga dari kerajaan Mongol Ilhanate dinasti. Dan raja Mongol pertama yang berjuang untuk Islam. Selang 18 tahun setelah Hulaguhan wafat, anaknya yang bernama Ahmad Tagudar memeluk Islam. Hulagu wafat pada tahun 663 Hijriah atau 1275 Masehi, dalam usia 46 atau 48 tahun. Ia wafat meninggalkan wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah Iran, Irak, sebagian Turki, dan Syam. Anaknya Tagudar memeluk Islam setelah menduduki tahta tertinggi kerajaan. Tepatnya pada tanggal 26 Muharram 681 Hijriah bertepatan dengan 6 Mei 1282 Masehi. Ia menggantikan saudaranya, Abakahan, yang merupakan suksesor sang ayah. Tagudar adalah anak ketujuh dari Hulagu. Saat ayahnya melakukan ekspansi ke Iran, Irak, dan Syam, Tagudar sedang berada di Cina. Ia datang ke Iran di masa pemerintahan saudaranya, Abaka, untuk membantunya mengurusi negara. Tagudar tidak mengumumkan keislamannya hingga ia menguasai tahta raja. Barulah disematkan nama Ahmad pada namanya, Aham Tagudar. Ialah orang Ilhan pertama yang memeluk Islam. Melalui perantara dirinya, banyak orang Mongol pun memeluk Islam. Dan mereka bersungguh-sungguh dalam menganut Islam. Keislaman Tagudar tentu berdampak positif bagi negara-negara tetangganya. Dinasti Ilhan yang sebelumnya berkonfrontasi dengan kerajaan-kerajaan Islam, kini menjadi sekutu kaum muslimin. Ia mengubah kebijakan konfrontatif terhadap Islam menjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Langkah awal yang ia lakukan adalah mengutus dutanya menemui Sultan Kerajaan Mamluk, Mansur Kalawun, di Mesir. Peristiwa ini terjadi pada Jumaril akhir 681 H atau September 1282 M. Utusan dinasti Ilhan ini membawa kabar gembira kepada Sultan Kalawun dengan keislaman Tagudar. Raja Ilhan baru itu sangat berkeinginan mengenalkan syariat Islam di tengah masyarakat Mongol. Cita-citanya adalah menjadikan masyarakat Mongol sebagai masyarakat madani. Jalan menuju cita-cita itu ia wujudkan dengan banyak membangun masjid dan madrasah. Memberikan fasilitas mudah untuk berhaji. Tentu kabar dari surat ini menciptakan iklim dan hubungan yang sejuk antara kerajaan bertetangga itu.
Pada bulan Ramadan 681 Hijriah atau Desember 1282 Masehi, Sultan Qalawun membalas surat Tagudar. Ia memberi ucapan selamat atas keislamannya, memuji kesungguhan dan usahanya untuk menerapkan syariat. Sekaligus dalam kesempatan itu, Sultan Qalawun mengajak Sultan Tagudar bersedia beraliansi dengan Mamluk, berjihad menghadapi pasukan Salib. Raja-raja Mongol, Raja Chagtai, Golden Horde, dan Han Agung, lain mendengar perubahan yang terjadi di Ilhan. Tentu kebijakan Tagudar tidak mereka sambut baik. Mereka melaporkannya kepada Han Agung, penguasa tertinggi dinasti-dinasti Mongol, yaitu Kubilai Han. Mereka menganggap surat menyurat Tagudar dengan Sultan Mamluk sudah keluar dari kebijakan Dewan Kerajaan Mongol. Dan tindakan itu dipandang bertolak belakang dengan kebijakan dinasti-dinasti Mongol lain terhadap wilayah Syam dan Mesir. Khususnya terhadap Daulah Mamluk. Dinasti-dinasti Mongol pun bersatu menghadapi Tagudar. Pasukan Mongol itu dipimpin oleh keponakannya, Urgun bin Abakahan. Urgun menyiapkan kem pasukannya di Khurasan dan disokong oleh Han Agung Kubilai Han. Bergeraklah pasukan Urgun untuk memerangi pamannya pada 3 Safar 683 Hijriah atau 21 April 1284 Masehi. Pendek cerita, Tagudar berhasil mengalahkan sekutu pasukan Urgun dengan keluarga Mongol lainnya. Kemenangan Tagudar tentu tidak diharapkan oleh kerajaan-kerajaan Mongol lainnya. Mereka bersatu untuk melengsarkan Tagudar dari pucuk kekuasaan dinasti Ilhan dan membebaskan Urgun dari tawanan. Saudara Tagudar, Hulagu bin Hulagu, mengumumkan pemisahan diri wilayah Iran atas kekuasaan Tagudar. Dengan itu, Urgun pun berhasil dibebaskan. Pangeran-pangeran yang loyalis Tagudar pun banyak dibunuh. Sebagian lagi lari dari Khurasan menuju Azerbaijan. Mereka berharap bisa bersatu membentuk pasukan untuk kembali menuntut balas atas pengkhianatan Hulagu. Keluarga kerajaan Mongol sepakat mengganti Hulagu dengan Urgun menjadi penguasa wilayah Iran. Urgun pun segera menyiapkan kembali pasukannya untuk menghadapi sang paman. Sebelum tiba di Azerbaijan, sejumlah loyalis Tagudar dan Tagudar sendiri datang menyerahkan diri pada Urgun. Mereka ingin berdamai. Karena melihat besarnya kekuatan Urgun yang berdampak besar kepada rakyat Ilhan. Tapi ternyata, beda Tagudar beda pula Urgun. Kalau Tagudar tidak mengeksekusi Urgun saat ia kalah kemarin. Urgun tidak puas hanya dengan lengsernya sang paman dari puncak kekuasaan Ilhan, ia pun mengeksekusi sang paman dan para loyalisnya. Peristiwa tersebut terjadi pada 26 Jumadil Ula 683 Hijriah bertepatan dengan 10 Agustus 1284 Masehi. Sejarah tetap mencatat bahwa Tagudar adalah seorang yang berjasa. Ia seorang Mongol Ilhan pertama yang mengorbankan hidupnya untuk memperjuangkan Islam. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.